Halo semuanya, balik lagi dengan Baliman. Semoga kabarnya sehat selalu ya. Hari ini aku akan menjelaskan tentang temps simple dan temps composé. Kalian mungkin sering dengar ini di YouTube atau baca di salah satu artikel pembelajaran bahasa Prancis tentang kedua hal tersebut. Jika kamu belum tahu artinya, pas banget kamu datang ke sini. Oh iya, materi hari ini cuma pengenalan aja ya. Maksudku bukan pengenalan dasar, tetapi pengenalan supaya kamu tahu aja tentang istilah ini. Kalau kamu belajar bahasa Prancis hanya untuk daily use, seperti di sosial masyarakat, ranah profesional, dan sebagainya, tanpa mengacu ke ranah akademik atau FLE, Français Langue Étrangère, kamu nggak wajib untuk tahu ini karena bagian ini cukup akademis. Cuman, untuk tahu lebih dalam tentang istilah-istilah dalam pembelajaran bahasa Prancis, akan sangat bagus untuk pengembangan belajar kamu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mari kita mulai dengan contoh berikut ini. Je mange. Je mange. Saya makan. J'ai mangé. Saya sudah makan. Kamu bisa lihat perbedaannya? Kamu mungkin memikirkan bahwa je mange adalah action du présent atau aksi yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian, j'ai mangé adalah action du passé atau aksi di masa lampau dan sudah berakhir. Nah, kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai kala atau tenses. Jadi, mari kita kembali pada topik kita hari ini, yaitu temps simple dan temps composé. Mengacu pada contoh pertama tadi, je mange, menggunakan bentuk temps simple. Sedangkan contoh kedua, je mange, menggunakan bentuk composé. Kamu tahu kenapa? Apakah disebut temps simple karena menggunakan kala présent dan temps composé mengindikasikan aksi di masa lampau seperti penggunaan passé composé? Kalau masih bingung, nanti aku jelasin. Sekarang, mari kita perhatikan contoh yang lainnya supaya perbedaannya semakin jelas. Misalnya, tu mangeais. Tu mangeais. Action du passé. Tu avais mangé. La même que la première justification. Maksudnya, kedua contoh ini mengindikasikan aksi di masa lampau. Kalau kita mengacu pada hipotesa pertama tadi, bahwa bentuk composé merupakan kalimat yang mengindikasikan aksi di masa lampau, seperti passé composé, imparfait, dan plus que parfait, kita pasti akan mengatakan kedua contoh tadi masuk ke dalam bentuk composé. Namun, pada contoh tu mangeais dianggap menggunakan bentuk simple. Sedangkan contoh kedua, tu avais mangé, termasuk ke dalam bentuk composé. Sepertinya udah mulai kelihatan ya, yang mana bagian dari bentuk simple dan yang mana bagian dari bentuk composé. Ini dia penjelasannya. Kita menggunakan temps simple ketika verba yang digunakan hanya mengandung akar kata atau radikal dan akhiran saja atau terminaison. Misalnya menggunakan verba penser atau berpikir dalam bahasa kita. Mari kita bayangkan subjek yang digunakan adalah je atau saya. Maka kita temukan radikalnya adalah pense, P-U-N-S, dan memiliki akhiran berupa huruf E. Maka jadilah kalimatnya je pense. Walaupun kita menggunakan kala lampau seperti imparfait, tetap saja kalimat akan menjadi bagian dari bentuk simple, karena komposisi verba yang dikonjugasikan hanya mengandung akar kata dan akhiran, seperti contoh tu mangeais. Kamu bisa temukan rinciannya seperti subjek yang digunakan adalah tu atau kamu, radikalnya adalah mange, M-A-N-G-E, kemudian ditambah dengan akhiran. Untuk kala imparfait, misalnya dalam hal ini akhirannya adalah AIS untuk subjek orang kedua tunggal. Kemudian apa yang dimaksud dengan temps composé? Kalimat termasuk ke dalam bagian temps composé jika verba yang digunakan mengandung auxiliar seperti avoir dan être dan ditambahkan dengan partisipasi. Misalnya dalam menggunakan verba chanter atau bernyanyi. Kita bayangkan subjeknya adalah tu, karena verbanya adalah chanter, berarti kita harus menggunakan auxiliar avoir.
yang sudah dikonjugasikan menjadi A atau AS. Terakhir, kita temukan partisipasinya untuk verba ini adalah chanter dengan aksen aigu. Jadilah kalimatnya tu as chanté. Supaya seimbang, mari kita coba menggunakan verba yang lain dan menggunakan auxiliar être, yaitu tomber atau jatuh. Subjeknya adalah elle atau dia perempuan, auxiliar yang digunakan adalah être dan sudah dikonjugasikan menjadi e atau est. Terakhir, kita temukan partisipasinya untuk verba ini adalah tomber dengan aksen aigu dan accord. Maka kalimatnya akan menjadi elle est tombée. Jangan lupa untuk menambahkan accord ya, karena menggunakan être dan subjeknya adalah elle. Semisal subjeknya adalah il atau dia laki-laki, kalimat akan menjadi il est tombé tanpa accord. Voilà, ce sont les différences entre temps simple et temps composé. Nah, itu dia perbedaan antara temps simple dan temps composé. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar bahasa Perancis. Jangan lupa untuk subscribe dan share supaya mereka juga tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Terima kasih sudah menonton dan au revoir.